Welcome back to my channel. Today we will learn about kinds of text, jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Check it out. Jenis teks yang paling umum dalam bahasa Inggris terdiri dari naratif, procedure, descriptive, report, and recount. Salah satu aspek yang paling penting adalah reading. Reading akan selalu muncul di dalam ujian apapun, nasional maupun ujian kelas. Jadi jangan diabaikan yang namanya reading. Tips for you dalam jawab soal berbentuk teks, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengenali jenis teks terlebih dahulu, kemudian menganalisa pertanyaannya. Agar kalian bisa mengenali jenis teks yang diujikan dalam soal, maka kalian perlu mempelajari jenis teks dalam bahasa Inggris dan memahami strukturnya. There are 5 kinds of text in English. There is narrative text, procedure, descriptive, recount, and report text. Nah, kita akan bahas lebih lanjut berikut ini. The first is narrative text. Narrative text adalah jenis teks yang menceritakan tentang sesuatu yang biasanya bersifat menarik, imajinatif, atau hanya khayalan. Misalnya dongeng, cerita rakyat. Ciri-ciri naratif teks menggunakan bentuk lampau atau past tense, ada karakter atau tokoh tertentu dalam ceritanya. Biasanya diawali dengan adanya keterangan waktu, misalnya once upon a time, long time ago, dan lainnya. Kata kerja yang menunjukkan aksi atau sering dikenal dengan action verb. Terus menggunakan kata hubung seperti after that, then, before, dan lainnya. Biasanya juga menggunakan kata sifat yang berbentuk noun phrase untuk menggambarkan tokoh. Narrative text memiliki 3 unsur yang harus ada di dalam sebuah cerita atau tulisan, seperti orientation, berupa paragraf awal yang memiliki perkenalan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian. Selain itu juga berisi tempat kejadian dan waktunya, atau place, time, and character. Complication biasanya berisi interaksi pelaku atau tokoh dalam cerita, interaksi yang kemudian menimbulkan konflik. Terdapat 3 konflik yang biasa digunakan: natural conflict, konflik antar semesta atau alam; social conflict, terus ada psychological conflict, konflik yang terjadi pada batin atau diri sendiri. Akhir dari sebuah cerita namanya resolution, bisa bahagia, bisa juga menyedihkan. Namun terkadang naratif teks bisa juga ditambahkan dengan evaluation dan reorientation, yang merupakan kesimpulan akhir dari cerita. Tapi nggak mesti ya, itu merupakan sebuah pilihan, boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Unsur kebahasaan dalam naratif teks biasanya dia menggunakan past tense kecuali dalam bentuk percakapan. Terus keterangan waktunya bisa dilihat di sini, ada contohnya one day, once upon a time, atau yang lainnya. Terus waktunya ada when, then, suddenly. Karakteristiknya spesifik. Terus ada kata kerja, action verb, dan ada juga kalimat langsung. For example of narrative text, di sini terdapat contohnya, yaitu bisa kalian baca. The title is The Rabbit and the Turtle. Silahkan dibaca ya. Continue to the procedure text. Procedure text adalah untuk menghibur pembaca dengan penggambaran nyata ataupun imajinasi. Jenis teks ini berisi bagaimana sesuatu terjadi atau dihasilkan dengan menggunakan serangkaian langkah-langkah atau step secara berurutan. Nah, itu namanya procedure text. The structure of procedure text. Yang pertama itu ada namanya paragraf awal, biasanya ada orientation, pendahuluan, ada terus dilanjutkan dengan evaluation, complication, resolution, dan reorientation. Nah, seperti itu strukturnya itu. While for the ciri-cirinya, pertama itu biasanya ada tujuan atau goalnya, terus menggunakan simple present yang berbentuk imperatif atau kalimat perintah, menggunakan action verb, menggunakan kata hubung, terus menggambarkan proses.
Tujuan, goals, or purpose-nya itu sesuai dengan namanya. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan suatu procedure atau prosedur untuk mencapai sesuatu. Seperti ini ya, strukturnya ada goal, tujuannya, urutannya ya, terus ada material, bahannya, terus ada step langkah-langkahnya. Oke, this is the example of procedure text. Bisa kalian perhatikan di sini ada 3 contoh procedure text tentang cara pembuatan. Ada beberapa, ada minuman, kue, kopi, dan ada juga cara menggunakan kamera. Kalian baca aja ya. Next, descriptive text. Descriptive text is a type of text that describes certain place, object, or person clearly and in more detail. Jadi dia menjelaskan mengenai bisa tempat, benda, orang tertentu dengan jelas dan lebih detail. Karakteristik feature-nya di sini ada fokus ke spesifik tertentu orang atau subjek, using simple present, menggunakan simple present. Terus informasinya jelas tentang subjeknya dan menggunakan beberapa dari kata sifat. The purpose, tujuannya adalah teks ini untuk menjelaskan mengenai alam, bentuk, atau karakteristik dari sebuah objek yang digunakan sebagai bahan pembahasannya gitu. While the structure is identification, pengenalannya, terus ada description-nya, pemaparan ciri atau sifat dari subjeknya. Nah, untuk contohnya di sini ada sebuah teks yang berjudul My Lovely Cat, kucing kesayanganku. Udah dijelaskan secara detail mengenai kucingnya tersebut. Kalian baca aja ya. Oke, for jenis teks berikutnya adalah report text atau laporan. Report text is a type of text that contains an explanation about something or object in general. For example, natural phenomena, symptom of something. Jadi report text itu adalah sebuah laporan yang bisa berisi tentang fenomena alam, gejala, dan lainnya. Characteristic feature, ciri-cirinya adalah provides an overview of general characteristic using simple present tense, using technical language, and using action verb. The purpose of this text adalah untuk memaparkan informasi tentang suatu hasil analisis atau sistematika dari observasi. Nah, itu tujuannya ya. The structure is general classification, pernyataan umum, terus dilanjutkan dengan description dan pembahasannya. Nah, untuk contohnya di sini ada teks yang berjudul Sunflower. Silakan dibaca ya. Okay, we continue to the recount text. Recount text ini adalah sebuah cerita yang membahas mengenai suatu peristiwa yang sudah terjadi. Bisa diceritakan sendiri oleh penulis atau oleh orang lain gitu, atau pengalaman orang lain. Karakteristik feature-nya itu menceritakan mengenai kejadian yang sudah terjadi, terus menggunakan bentuk lampau yang ada kata hubungnya, terus menggunakan keterangan, tempat, waktu, dan fokus kepada si karakternya. Tujuan dari teks ini adalah to entertain and report an event that has already happened, untuk menghibur dan melaporkan suatu kejadian yang sudah terjadi. Struktur atau urutan kejadiannya itu dimulai dari orientation, events, reorientation. Nah, itu siklus dari yang namanya teks, recount text tersebut. The example of recount text, ini ada pengalaman si penulis tentang pengalaman dia selama minggu lalu di mana terjadi gempa bumi. Lengkap di sini, kalian baca aja.
Nah, itulah beberapa dari jenis teks yang ada dalam bahasa Inggris: narrative text, descriptive, procedure, recount text, dan ada juga nanti yang namanya report text. Nah, ini teks yang paling umum di dalam bahasa Inggris. Demikianlah penjelasan mengenai jenis teks dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Practice make us right, repetition make us perfect. Praktek membuat kita benar, pengulangan membuat kita sempurna. Jadi kita harus yang namanya praktek dan melakukan pengulangan agar apa yang kita lakukan bisa menjadi sempurna.